Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Melia, NIM 1902007 dari Pendidikan Bahasa Jepang kelas 3C, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, apa itu kepemimpinan? Secara umum, kepemimpinan berarti kemampuan atau kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat memengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, atau mengarahkan kepada orang-orang atau kelompok agar menerima pengaruh besar atau sesuatu yang akan dilakukan untuk membantu tercapainya suatu tujuan tersebut yang sudah ditetapkan dan direncanakan. Lalu, apa itu pendidikan? Pendidikan di sini mengandung arti dalam lapangan atau apa yang akan dipimpin atau materi yang akan berlangsung, dan sekaligus menjelaskan pula sifat-sifat atau ciri-ciri yang harus dimiliki oleh kepemimpinan itu sendiri. Lalu, apa itu kepemimpinan pendidikan? Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan, melaksanakan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Lalu ada fungsi pemimpin pendidikan. Yang pertama, pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Lalu yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuannya. Lalu, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Lalu selanjutnya, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif. Lalu yang terakhir, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Lalu ada tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Diklasifikasikan ke dalam 4 tipe. Yang pertama ada tipe otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter disebut juga tipe kepemimpinan authoritarian. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Dominasi yang berlebihan mudah menghidupkan oposisi atau menimbulkan sifat apatis atau sifat-sifat pada anggota-anggota kelompok terhadap pemimpinnya. Lalu yang kedua ada tipe laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini, sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia memberikan bawahannya berbuat kehendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol atau koreksi terhadap pekerjaan bawahnya. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada bawahan tanpa petunjuk atau saran dari pemimpin. Tingkat keberhasilan organisasi atau lembaga semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok, dan bukan karena pengaruh dari pemimpin. Struktur organisasinya tidak jelas dan kabur. Segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pemimpin. Lalu yang ketiga ada tipe demokratis. Pemimpin yang bertipe demokratis menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin yang di tengah-tengah anggota kelompoknya. Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasi anggota-anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam tindakan dan usaha-usahanya, ia selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan kelompoknya. Lalu, yang terakhir, ada tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga demokratis, semu atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratis hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap otoratif. Misalnya, jika ia mempunyai ide-ide, pikiran, konsep-konsep yang ingin diterapkan di lembaga yang dipimpinnya, maka hal tersebut didiskusikan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya. Tetapi situasi yang diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahannya didesak agar menerima ide atau pikiran atau konsep tersebut sebagai keputusan bersama.
Lalu ada syarat-syarat pemimpin pendidikan. Untuk memangku jawaban pemimpin yang baik dan sukses, maka dituntut beberapa persyaratan jasmani, rohani, moralitas yang baik, bahkan persyaratan sosial ekonomis yang layak. Maka dari itu, ada beberapa syarat-syarat yang ditunjuk untuk pemimpin pendidikan sebagai berikut. Yang pertama ada rendah hati dan sederhana. Yang kedua, bersifat suka tolong-menolong. Yang ketiga, sabar dan memiliki kestabilan emosi. Yang keempat, percaya kepada diri sendiri. Yang kelima, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir, keahlian dalam jabatan. Adanya syarat-syarat kepemimpinan seperti yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan memerlukan kesanggupan atau kemampuan saja, tetapi lebih lagi kemampuan dan kesediaan para pemimpin. Lalu ada keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama, keterampilan dalam memimpin. Pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Untuk hal diantaranya seperti menyusun rencana bersama, mengajak anggota kelompok berpartisipasi, memberikan bantuan kepada anggota kelompok, mengembangkan, membagi dan menyerahkan tanggung jawab, dan sebagainya. Untuk memperoleh keterampilan di atas, perlu pengalaman dan karena itu, pemimpin harus benar-benar banyak bergaul, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan orang yang dipimpin. Lalu yang kedua, ada keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani atau sosial, hubungan antar manusia. Dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, hubungan fungsional atau hubungan formal, yaitu hubungan karena tugas resmi atau pekerjaan resmi. Lalu yang kedua, ada hubungan pribadi atau hubungan informal, yaitu hubungan yang tidak didasarkan atas tugas resmi atau pekerjaan, tetapi lebih bersifat kekeluargaan. Yang menjadi inti dalam hubungan ini, apakah itu hubungan fungsional atau hubungan personal yang saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, keterampilan dalam proses kelompok. Maksudnya di sini yaitu bagaimana cara meningkatkan partisipasi anggota-anggota kelompok setinggi-tingginya sehingga potensi yang dimiliki para anggota kelompok itu dapat diefektifkan secara maksimal. Inti dari proses kelompok adalah hubungan insani dan tanggung jawab bersama. Pemimpin harus jadi penengah, pendamai, moderator, dan bukan hanya menjadi hakim. Lalu yang keempat ada keterampilan dalam administrasi personil. Administrasi personil mencakup segala usaha untuk menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien. Ada beberapa contoh kegiatan dalam administrasi personil yaitu seperti seleksi, pengangkatan, orientasi, bimbingan, pengembangan, serta kesejahteraan. Lalu yang kelima, ada keterampilan dalam menilai. Penilaian atau evaluasi ialah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan sudah dapat dilaksanakan atau sampai di mana suatu tujuan sudah dicapai. Melalui evaluasi, guru dapat dibantu dalam menilai pekerjaannya sendiri, mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Lalu ada pendekatan tentang teori munculnya pemimpin. Teori pertama yaitu berpendapat bahwa seseorang akan menjadi pemimpin karena ia memang dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Dengan kata lain, ia mempunyai bakat atau pembawaan untuk menjadi seorang pemimpin. Teori ini biasa disebut sebagai teori genetis. Lalu teori kedua mengatakan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin kalau lingkungan, waktu, dan keadaan memungkinkan ia menjadi pemimpin. Setiap orang bisa menjadi pemimpin asal diberikan kesempatan dan diberi pembinaan untuk menjadi pemimpin walaupun ia tidak mempunyai bakat dan pembawaan. Teori ini biasa disebut sebagai teori sosial. Lalu teori ketiga adalah gabungan dari teori pertama dan kedua, yaitu menjadi seorang pemimpin perlu bakat dan bakat itu perlu dibina supaya berkembang. Kemungkinan untuk mengembangkan bakat ini tergantung kepada lingkungan, waktu, dan keadaan. Teori ini biasa disebut sebagai teori ekologis. Lalu yang keempat, teori ini disebut teori situasi. Menurut teori ini, setiap orang bisa menjadi pemimpin, tetapi dalam situasi tertentu saja, karena ia memiliki kelebihan-kelebihan yang diperlukan dalam situasi itu. Dalam situasi lain di mana kebalikannya atau kelebihannya itu tidak diperlukan, ia tidak dapat menjadi pemimpin, bahkan mungkin hanya menjadi pengikut saja. Lalu ada pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan.
Kas menemukan 3 keterampilan atau skill yang harus dikuasai oleh seseorang pemimpin. Di antaranya yang pertama, pendekatan sifat. Pendekatan sifat didasari asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah hal penting bagi kesuksesan pemimpin. Sifat-sifat pokok itu biasanya meliputi kondisi fisik, latar belakang sosial, dan kepribadian. Lalu yang kedua, ada pendekatan keperilakuan. Pendekatan keperilakuan memandang kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan sifat-sifatnya. Studi ini melihat dan mengidentifikasi perilaku yang khas dari pemimpin dalam kegiatan untuk mempengaruhi anggota-anggota kelompok atau pengikutnya. Lalu yang ketiga ada pendekatan kontingensi atau situasi. Pendekatan kontingensi atau memperbedakan situasional ini melahirkan banyak model kepemimpinan. Beberapa di antaranya yang pertama, model kepemimpinan kontingensi, yang kedua, model kepemimpinan 3 dimensi, dan yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Lalu, siapakah yang disebut pemimpin pendidikan? Pada dasarnya, setiap orang yang memiliki kelebihan dan kemampuan dari pribadinya, dan dengan kelebihannya itu dapat memengaruhi, mengajak, membimbing, mendorong, dan mengkoordinasikan staf pendidikan lainnya ke arah peningkatan atau perbaikan mutu pendidikan dan pengajaran. Maka ia telah melaksanakan fungsi kepemimpinan pendidikan, dan ia tergolong sebagai pemimpin pendidikan. Kepemimpinan resmi dimiliki oleh mereka yang menduduki posisi dalam struktur organisasi pendidikan, baik secara resmi oleh pihak atasan atau wewenang, maupun karena dipilih secara resmi menjadi pemimpin oleh anggota staf pelaksana pendidikan di mana ia bekerja. Lalu yang terakhir, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Fungsi utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan ialah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan murid-murid dapat belajar dengan baik. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, kepala sekolah memiliki tanggung jawab ganda, yaitu melaksanakan administrasi sekolah sehingga tercipta situasi belajar mengajar dengan baik dan melaksanakan supervisi sehingga kemampuan guru-guru meningkat dalam membimbing pertumbuhan murid-muridnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.